Ada ekspresi serius dalam ekspresi permaisuri Sixia dan yang lainnya. Mereka tahu bahwa gelombang amarah yang melanda langit ini bukanlah ilusi, tetapi hanya gerakan kekuatan supernatural Qin Yichen. Itu dapat diubah menjadi kenyataan, ditutupi oleh Laut Biru, dan luar biasa. Hanya saja ini adalah istana kekaisaran, dan Qin Yichen secara alami harus menahan perasaan mencoba kekuatan artefak kekaisaran, dan dia dengan ringan membelai artefak kekaisaran Bihai. Tetapi sedikit mengangkat alisnya, artefak kekaisaran Bihai tampaknya belum sepenuhnya dipulihkan. Dia tidak menuduh klan Kaisar Ke. Sebaliknya, setelah bertahun-tahun tidak ada, senjata kekaisaran Bihai jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa melihatnya dengan matanya sendiri, Qin Yichen tahu berapa banyak yang perlu dia keluarkan, dan itu bukan Daojin atau semacamnya. Apakah mengandalkan peluang, fondasi terakumulasi untuk suku Dike selama bertahun-tahun? Qin Yichen bersyukur untuk ini, tetapi permaisuri Sixia melihat ini, tetapi menghela nafas. Tidak mungkin. Waktu untuk pemurnian terlalu singkat, jadi Anda harus mengambil risiko lagi. Memang, artefak kekaisaran Bihai disempurnakan oleh klan Bihai, belum lagi kekuatan seluruh klan, dan sudah pasti tidak tercipta hanya dalam beberapa tahun. Tentu saja, Qin Yichen bisa menyimpan artefak kekaisaran Bihai dan terus menyempurnakannya di klan Kaisar Ke. Tapi Qin Yichen menyerah setelah memikirkannya. Jika Kaisar Bihai ada di tanganku dalam perjalanan pulang, aku berjanji bahwa Wei Yuanxiang akan meninggalkan lebih dari satu harta Tao. Dan dia tahu bahwa semakin banyak senjata kekaisaran Bihai diperbaiki, semakin sulit untuk menemukan harta surga, material dan bumi. Dia merasa bahwa dia mampu, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Kaisar Ke memberikan dirinya sendiri semua artefak kekaisaran Bihai, dan kemudian membiarkannya memperbaikinya hingga sempurna. Qin Yichen selalu merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, melihat leluhur kedua Kaisar Ke memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan beberapa jarum ajaib dari tangannya. Ngomong-ngomong, Tianxing, ini untukmu juga. Ini adalah. Qin Yichen terkejut, dan Ke Tiangxuan menjelaskan, ini adalah jarum ilahi yang menekan kepala iblis hitam jahat. Anda dulu memurnikan mayat iblis untuk saya, dan sekarang mayat kaisar telah dimurnikan menjadi tentara individu. Qin Yichen baru saja ingat, dan hampir lupa, mayat iblis-iblis hitam adalah harta tertinggi, dan jarum ilahi yang menekannya sama sekali tidak lebih rendah. Qin Yichen mengambil jarum ajaib dan merasakannya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa ada pola dao yang tak terbatas di jarum ajaib ini, yang dapat digambarkan sebagai penyegelan dunia dan menekan cara ajaib. Bahkan Taoisme Heze Xiantian di tubuhnya sedikit bergejolak sebagai akibatnya, dan jarumnya berkibar, tampak seperti harta yang telah menekan Kaisar Iblis selama puluhan juta tahun. Ke Tiangxuan mengelus jenggot dan rambutnya di sampingnya, saya juga telah menembus jarum ajaib ini. Banyak pola dao di dalamnya tampaknya selaras dengan kekuatan magis Dao Fa dari klan Heze. Meskipun Ke Tiangxuan tidak akan dapat menggunakannya jika dia mencoba memperbaikinya, tetapi itu adalah sesuatu dari klan Heze, dan Tianxing dengan putus asa mendapatkannya kembali, dan pada saat ini diserahkan kepada Qin Yichen. Di antara jarum ilahi, pola dao tidak ada habisnya, dan Qin Yichen merasa bahwa kecerdikan dan misterinya bahkan lebih baik daripada perisai ilahi Kaisar Heze. Bagaimanapun, ini adalah harta yang dapat menekan Kaisar Iblis Hitam. Dan Anda harus tahu bahwa Kaisar Iblis Jahat Hitam puluhan juta tahun yang lalu, itu bukan karena minyaknya habis, tetapi pada saat sihirnya. Apalagi jarum dewa dikatakan sebagai jarum dewa, bahkan jika didesak oleh Qin Yichen saja sudah cukup untuk berubah menjadi pilar surga. Tidak hanya itu, tetapi alasan mengapa itu diberikan kepada Qin Yichen adalah karena Tiangxuan Ke dapat merasakan bahwa, dalam hubungannya dengan darah dan Taoisme dari klan Heze, jarum ajaib ini dapat menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Di tangan mereka, kira-kira setara dengan satu harta karun Tao dari Kaisar. Tentu saja, hanya set jarum sihir yang tidak bisa menekan Kaisar Iblis Hitam, setidaknya tidak selama puluhan juta tahun. Di masa lalu, ketika Kaisar Iblis Heze ditindas, 4 pendahulu dari klan Heze dengan putus asa bergabung, dan pola agung ilahi berubah menjadi pavilion ilahi itu. Selain itu, pavilion dewa pada saat itu masih dapat mengandalkan kekuatan leluhur Heze, tetapi sekarang, kemana Qin Yichen pergi untuk menemukan Heze? Sayangnya, Kaisar Iblis Hitam menghancurkan banyak jarum dewa sebelum dia mati. Tentu saja, Qin Yichen seharusnya tidak disayangkan, tetapi harus beruntung. Karena tanpa jarum ilahi ini, pavilion ilahi, dan keuntungan geografis yang menduduki klan Heze, Iblis Hitam ditekan oleh lapisan, dan kemenangan atau kekalahan pertempuran itu sulit untuk dikatakan. Hingga saat ini, Qin Yichen masih tidak berani mengambil risiko dan meremehkan kekuatan alam kekaisaran. Sekarang hanya ada 8 di tangan Qin Yichen. Tentu saja, masih banyak jarum dewa, tetapi ketika mereka dibagi, mereka membagi jarum ilahi yang tersegel di mayat menurut mayat Kaisar Iblis. Dengan kata lain, klan tanpa batas, klan Kunpeng,
dan klan Wujin juga memiliki jarum ajaib. Tak perlu dikatakan, klan Changmang adalah hubungan keluarga dengan klan Heze, dan Taoisme dan kekuatan supernatural dari klan Heze telah diatur oleh Kaisar Changmang. Adapun suku Kunpeng dan Wujin, Qin Yichen tidak memintanya, atau bahkan menyebutkannya. Bagaimanapun, pada saat itu dikatakan bahwa itu akan termasuk jarum ajaib ini. Selain itu, suku Wujin dan Kunpeng sama-sama merupakan suku kaisar, dan jika mereka ingin datang ke tangan mereka, mereka tidak akan pernah jatuh, dan mereka mungkin akan dimurnikan menjadi harta ilahi yang kuat lainnya. Paman kedua, paman kelima, dan Tianxing. Hati-hati sepanjang jalan. Sebelum pergi, Permaisuri Sixia meraih tangan Qin Yichen sebentar dan bertanya, sebenarnya, jika dia bisa, dia masih tidak ingin Qin Yichen mengambil risiko. Namun, Feng Tianxing adalah menantu laki-lakinya yang baik, dan leluhur kedua Kaisar Ke juga adalah pamannya. Seseorang harus mengambil risiko ini. Terlebih lagi, semakin banyak orang sekarang yang menyebut bahwa menantu laki-lakinya bukan lagi Jenderal Feng, tetapi Jenderal Feng Da. Karena dia seorang jenderal, dia pasti sendirian. Jangan khawatir tentang Ratu. Ngomong-ngomong, ayah, kapan kamu bisa meninggalkan Guan Chengdi? Mata Permaisuri Sixia berkedip, dan dia berkata dengan lega, baiklah, hampir. Ketika ayahmu meninggalkan Bea Cukai, Niang akan bersamamu untuk mencapai gerbang surga dan melangkah ke langit. Dengan cara ini, Qin Yichen memulai perjalanannya. Meskipun jumlah orang dalam perjalanan ini jauh lebih sedikit daripada ketika dia pergi ke Hezezudi, kekuatannya tidak diragukan lagi lebih kuat. Kapal perang itu berlari kencang dan terbang jauh ke alam semesta yang luas, tidak bisa berkata-kata sepanjang jalan, sampai ketika dia berdiri di atas kapal perang dan melihat alam semesta tanpa batas. Qin Yichen melihat bayangan yang megah. Ada begitu banyak orang dari surga. Tidak hanya banyak, tapi juga wajah-wajah yang familiar, bahkan lawan lama. Melihat kapal perang surgawi, Shen Zengran tidak datang. Tetapi Raja Pemetik Bintang, Xiang Haoya, Wei Lingtian, Raja Dongtian, Wei Yuanke, dan seorang lelaki tua dari klan Fan Ming memiliki aura yang dalam dan matanya seperti obor. Tidak hanya itu, waktu dan ruang di mata Qin Yichen berkedip-kedip, dan jika tebakannya benar, ular berbisa di bagian gelap pengadilan surgawi bersembunyi di parit. Ketika dia melihat Wei Yuanxiang, kebencian di matanya tidak disembunyikan sama sekali, dan dia tertawa dengan marah. Barang-barang kecil, kotak brokat lelaki tua itu, kamu harus menyimpannya. Untuk sementara, lelaki tua itu harus mengambil mayatmu temukan. Qin Yichen tersenyum ringan. Anjing tua, apakah kamu mengandung cukup banyak bayi? Ketika Bie Feng mau memenggal kepalamu, kamu tidak dapat menemukan banyak harta.